dalam room ini. Jadi Ya, ini teman-teman yang lain udah nonton juga apa gimana? iya, di sini yang teman-teman partisipannya belum ada dua, yang lainnya ada Kak Apipa dan Mas Ian jadi partisipannya. Oh ya udah. Oke, terima kasih untuk waktunya. Baik ya, kita mulai. Mas Farudin udah siap? Siap. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama-tama selamat untuk Mas Farudin telah sampai di tahap yang terakhir, yaitu tes substansi ya. Dan ya di sini saya ditemani Mbak Fitria Mokviro untuk mewawancara Mas Farudin. Apakah Mas Farudin bersedia? Ya, bersedia. Oke. Jadi untuk aturan mainnya wawancara kita nanti Mas Farudin bisa panggil saya dengan sebutan Bapak atau Mbak Fitria itu dengan Ibu, oke? Baik. Nah, untuk teknisnya juga, pertama-tama Mas Farudin dimohon untuk memutar kamera 360 derajat untuk memastikan tidak ada orang di dalam ruangan selain Masnya. Oke, sudah ya. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin kita mulai mock up-nya. Maybe you can introduce yourself first, briefly. All right. First of all, can you hear my voice? Yeah, it's clear now. Okay, thank you for the chance that has been given to me. I would like to introduce myself. My name is Fahrudin Zamzam. I'm 22 years old. A lot of people usually call me Zam or Midun. I came from Donggala, which is an old regency in central Sulawesi, and I graduated from Trisakti University, majoring English Education and Study program, and thus I'm applying for the same program at Yogyakarta University for this LPP scholarship. Recently, I worked as an English tutor in one of the English teaching platforms called Bahasaku Inggris in Kampung Inggris Pare. Excuse me, could And you then I've been edit? teaching in Bahasaku Inggris. The voice is not clear. Tes. Ya, patah-patah Mas. Boleh diulang nggak? Mas Faru juga Tes. videonya terjeda. Mungkin Mas bisa semuanya di mute sama di mute dulu sama di off cam baru diulang lagi, Mas. Make sure your network is stable first. Sama Mbak Fitri, apakah patah-patah juga? Iya, di saya patah-patah juga Mas waktunya. I thought it was my camera. Ya, ini videonya memang terjeda sepertinya, Mas Faru. It's okay. Take your time. Halo? Ya, sudah terdengar tapi videonya masih terjebak. Recording in progress. Halo. Mas Faru nih 2 akun atau gimana ya? Mungkin yang satu audionya bisa di off kan. Or you can try using your phone instead. Oke, Mas Faru udah bisa dimulai lagi.
Ini keduanya laptop. Gini aja, Mas Faru, kalau enggak leave dulu, baru di join lagi aja. Boleh kick ini laptop. Oke, bentar ya. Ya, jadi sembari nunggu Mas Farudin ya, mungkin untuk teman-teman peserta yang lain juga, make sure your network is stable first, because itu sangat krusial gitu nanti pada saat kalian wawancara asli terus gini kan agak ribet ya itu. Jadi dipersiapin dulu jaringannya sama device-nya gitu. Oke, Mas Faru. Sudah, Mas? Sudah bisa? Udah, Mas. Sudah saya kick, tapi nggak bisa terus malahan dari sini. Udah di-kick, tapi nggak. Sebenarnya dari sini udah di-kick, tapi nggak tahu di laptopnya di sana gimana. Soalnya masih gabung juga jadinya di sini. Halo? Halo, Kak? Ya, oke. Tes. Udah bisa dengar suaranya, Mas. Oke, maaf. Laptopnya ini kekancing, I don't know. Kenapa tiba-tiba? Nggak bisa digerakin kursornya. Oke. Ini kendala teknis yang harus diprediksi juga, mungkin nanti bisa pencegahan ya, Mas Faru. Ya, siap, Bisa Kak. Maaf, sedia laptop yang lain. ya, siap, Kak. Oke, silakan Mas Faru boleh dilanjutkan. Saya ulang ya dari awal. Halo? Okay. Okay, thank you for the chance that has been given to me. Let me introduce myself. My name is Fardin Zamzam. A lot of people usually call me Zam or Midun. I'm 22 years old. I'm from Banawa, Donggala Regency, which is an old regency in Central Sulawesi. And I graduated from Tadulako University, majoring English Education Study Program. And thus I'm applying for the same program for my LPDP scholarship at Yogyakarta University. Recently, I work as an English tutor in one of an English teaching platforms called Bahasaku Inggris, which is located in Kampung Inggris Pare, Kediri. And then also, I work as a founder and an English tutor for a volunteer community, which is called ZED, Zone of English Donggala. The reason why we created this community is based on the problems that we face in Donggala Regency, namely limitations of competent English teachers, difficulty of getting any effective and fun English learning methods for free, and then also psychological problems that have been faced by a lot of people in Donggala, like lack of interest, motivation, and confidence to use English. And then also, when we found a lot of people actually want to learn English, but they are afraid of making mistakes, and then also they're afraid of being ridiculed when they are using English. So based on those problems, we created this community so that they can learn English and then also start to have a good starting point for them to create a better future, since we know that English is an international language. Thank you. Okay, Mas. Thank you for the introduction. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu, Masnya ini ngambil S2-nya ini di mana rencananya? Halo, maaf Kak. Bagaimana tadi? Sorry. Untuk tujuan S2-nya itu ambil di mana dan majoring apa? Apakah sama juga sama S1-nya apa gimana? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya Pak, saya mengambil untuk program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang tentunya juga linear dengan S1 saya di Universitas Yogyakarta, dan kebetulan alhamdulillah saya juga sudah membawa LOA dari universitas tersebut. Terima kasih. Okay. Could you please tell me the reason why do you need to pursue your magister study? Why don't your bachelor degree enough for yourself? Thank you. Okay, thank you for the questions. First of all, I think having graduated from Tadulako University, in which I already got my bachelor's degree, I think it is not enough for me to make
a foundation, because my goal is to create a foundation in which I will have the many target of learning English in Donggala especially. And then I think because my skills, especially the method of teaching English is not enough. So I really want to pursue my dream to get my master's degree so that I can learn a lot of skills, a lot of good method, and then also interesting methods, so that my foundation and then also the problems that I have stated before can be faced at the end of the day. Thank you. All right. It is interesting actually, because you mentioned about the methodology that you will learn in Magister, where, if I am not mistaken, that isn't the bachelor, isn't in undergraduate study, you also learn about methodology of teaching, right? Why S2 gitu? Okay, Because thank you. if we are talking you I think you learned it in your S1, right? Yes, Because that is in true. you have TEFL, you have English teaching methodology, and etc., which could help you to be exposed about methodology. I mean, what is special about the magister study that you will pursue? All right, sir. Thank you for the question. Like I said before, my dream not only creating a foundation, but I also want to be a competent in which I can teach the better teacher at the end of the day, because that's the problem that we face. If I only graduated from my bachelor's degree, I don't think I can have a big chance to change this curriculum and then also method used by teachers in Donggala. But when I graduated from my master's degree, of course, I will be able to teach the next generation of these teachers. And then at the end of the day, they can also face the problems. And I think my skills in when I graduated in bachelor's degree is not enough, because the target that is focusing on when I graduated from my bachelor's degree only for the students, maybe in senior high school or junior high school. But when I graduated from my master's degree, the target will be much universal, in which I will teach the university students that they will also be teachers in the future. Thank you. Oke, Mas. Jadi ini ngambilnya dalam negeri, tujuannya UN-nya ya kan tadi, dan Iya, udah benar. dapat LOA ya? Iya, benar. Okay, I think that's enough for the university-related questions. And then maybe Mbak Fitria, do you have something to ask before I go on? Ya, Mas Fahrudin bisa dengar suara saya? Iya, bisa Ibu. Ya, saya sudah baca esainya. Lalu di sini disebutkan kalau Indonesia seharusnya belajar Indonesia perlu mengambil contoh dari negara Asia Tenggara lainnya dalam menerapkan pembelajaran bahasa Inggris ya. Nah, iya, benar. Mengapa Anda tidak mendaftar kuliah di luar negeri supaya tahu gitu, apa yang mereka aplikasikan dalam pembelajarannya? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya sebenarnya memiliki beberapa alasan kenapa saya mengambilnya di Universitas Negeri Yogyakarta, yang mana merupakan universitas yang ada di dalam negeri. Yang pertama ialah tentunya jika saya mengambil universitas di luar negeri, karakteristik dan juga kurikulum yang akan diajarkan tentunya berbeda dengan tujuan dan juga harapan yang saya harapkan, khususnya ketika saya kembali di daerah saya, yakni di Kabupaten Donggala. Dengan melanjutkan studi saya di universitas yang ada di dalam negeri, tentunya dosen-dosen yang nanti mengampu mata kuliah tentunya tahu dengan karakteristik sistem pembelajaran yang dikhususkan untuk pelajar sebagai bahasa asing.
Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua ialah di Universitas Negeri Yogyakarta saya sudah melakukan riset sederhana di mana saya temukan hampir semua dosen-dosen yang memiliki minat dan fokus yang sama dengan saya adanya di Universitas Negeri Yogyakarta. Dosen-dosen tersebut diantaranya ialah Profesor Suarsi Madya, Pak Basikin, dan juga ada Profesor Margana. Ketiga profesor dan dosen tersebut memiliki fokus yang sama dengan minat saya, yakni dalam meningkatkan kompetensi komunikatif yang dimiliki oleh siswa maupun guru. Olehnya, ketika saya melanjutkan studi saya di Universitas Negeri Yogyakarta, tentunya saya akan berkesempatan untuk konsultasi dan juga berdiskusi lebih dalam lagi mengenai metode-metode yang lebih menyenangkan dan juga applicable untuk dapat diimplementasikan di daerah saya, yakni di Kabupaten Donggala. Karena sejatinya ketika belajar di luar negeri, tentunya akan lebih sulit untuk saya memahami karakteristik dan sistem pembelajaran dan juga bagaimana mengimplementasikannya nanti di daerah saya yang notabene merupakan daerah terpencil di daerah Sulawesi Tengah. Terima kasih. Jadi sudah meriset dosen-dosen yang ada di sana ya? Iya benar, Ibu. Apakah sudah mempunyai topik yang nanti akan diteliti? Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya sudah memiliki rencana tesis dengan judul The Implementation of Debate Technique to Enhance Student Speaking Skill and Confidence. Yang mana ini juga merupakan latar belakang dari permasalahan yang saya dapatkan, yaitu kurangnya kepercayaan diri anak-anak di daerah Kabupaten Donggala untuk menggunakan bahasa Inggris. Dan dengan menggunakan teknik debat bahasa Inggris, saya telah melakukan riset juga sederhana. Ketika saya berada di Universitas Tadulako, saya temukan bahwa hampir kebanyakan mahasiswa bahasa Inggris itu tertarik untuk melakukan debat bahasa Inggris karena berhubungan dengan critical thinking. Dan saya percaya dengan debat bahasa Inggris ini akan mampu meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris mahasiswa dan juga murid yang ada di sekolah-sekolah nantinya. Karena itulah juga pengalaman saya bagaimana saya belajar bahasa Inggris dengan fasih. Terima kasih. Oke, kalau seperti itu boleh ceritakan seperti apa nanti rencana penelitiannya? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi rencana penelitian yang akan saya lakukan dengan judul tesis The Implementation of Debate Technique to Enhance Student Speaking Skill and Confidence. Sampel yang akan saya ambil ialah mahasiswa Universitas Tadulako yang akan turun PLP atau pengenalan lapangan persekolahan. Di mana ketika saya mengimplementasikan teknik debat ini, tentunya mereka memiliki chance untuk dapat mengajarkan ketika mereka turun di sekolah-sekolah yang bukan hanya fokusnya ada di Kabupaten Donggala. Karena Universitas Tadulako yang terletak di Palu, umumnya ketika diadakan PLP, mahasiswanya turun di berbagai sekolah Ibu yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan mengajarkan teknik debat nantinya tentunya banyak target pembelajaran yang akan sukses menggunakan teknik debat itu sendiri. Terima kasih. Oke. Nah, kan ini pandemi sudah mulai reda ya. Kalau sampelnya itu dari Universitas Tadulako dan saudara berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, pasti kan ada beda daerah, beda pulau juga. Itu nanti gimana ya? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama untuk menciptakan penelitian yang kondusif, tentunya saya akan berusaha Ibu ketika penelitian nanti akan kembali ke Universitas Tadulako untuk dapat meneliti secara langsung sampelnya. Namun jika nantinya memang terdapat hambatan atau kendala seperti tidak diizinkan untuk pulang ke Universitas Tadulako, saya sejatinya sudah memiliki banyak Ibu junior-junior yang juga bergerak dalam teknik debat itu sendiri yang juga saya ajarkan debat bahasa Inggris. Di samping itu saya juga akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan mungkin dosen-dosen yang ada di daerah saya di Universitas Tadulako untuk dapat membantu saya Ibu bagaimana mengimplementasi teknik debat ini melalui via online dan lain sebagainya. Namun fokus saya akan tetap berusaha untuk dapat kembali ke Universitas Tadulako untuk dapat melakukan penelitian classroom action research itu sendiri. Terima kasih. Boleh satu lagi ya, saya mau bertanya, menurut Anda memang seperti apa pengimplementasian pendidikan bahasa Inggris yang baik itu? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
Saya percaya kemampuan bahasa Inggris itu sejatinya dapat dilihat dengan bagaimana anak-anak atau peserta didik ini mampu mengaplikasikan bahasa Inggris itu pada semua makro skills, Ibu, yakni listening, speaking, reading, dan writing. Namun ketika ditemukan di daerah saya, khususnya di Kabupaten Donggala, peserta didik ini hanya fokus pada keterampilan yang pasif, Ibu, di mana mereka hanya mengetahui seperti bagaimana cara menulis atau mengerjakan grammar-based learning. Mereka lupa bahwa ada kemampuan yang sangat-sangat penting dan urgent untuk dapat dikembangkan, yakni kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Tentunya dengan keterampilan berbicara bahasa Inggris, nantinya juga mereka dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri seperti menjadi tour guide, translator, dan juga memperkenalkan atau mempromosikan daerah wisata yang ada di Kabupaten Donggala. Olehnya, dengan teknik debat itu sendiri yang akan melatih keterampilan productive skill, speaking skill mereka, ini merupakan peluang besar, Ibu, untuk keberhasilan pendidikan bahasa Inggris yang ada di daerah saya, khususnya di Kabupaten Donggala itu sendiri. Saya percaya dengan keterampilan berbicara bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris akan lebih terjamin mutunya, Ibu, karena untuk saat ini seperti kita ketahui bahwa di Indonesia kurikulumnya masih terbatas oleh test oriented, di mana peserta didik lebih fokus pada grammar based learning, namun melupakan keterampilan komunikatif seperti speaking skill itu sendiri. Terima kasih. Memangnya seperti apa untuk melatih speaking skill itu? Apa yang akan Anda lakukan untuk melatih speaking skill-nya? Terutama debat kan, pasti debat itu kan ada aturannya sendiri dan siswa harus sudah punya banyak kosakata gitu. Benar. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sejatinya ketika kita melihat teknik debat, banyak orang berpikiran bahwa teknik debat ini harus memiliki kosakata yang standar atau sudah memiliki banyak kosakata. Namun berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar debat bahasa Inggris di komunitas saya dan juga selama saya mengajar di Bahasaku Inggris, saya temukan bahwa dengan keterampilan debat bahasa Inggris inilah nantinya akan meningkatkan keterampilan kosakata mereka, Ibu, karena mereka akan mendengarkan banyak kosakata baru dari tim pembicara atau lawan mereka ketika berdebat. Dan juga dalam debat ini sebenarnya tidak susah, Ibu, karena tetap akan diberikan waktu di mana mereka akan membangun argumentasi mereka sebelum mereka deliver the speech untuk berdebat. Dan menurut saya ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan skill. Kenapa? Karena dalam debat juga melatih critical thinking. Ketika seseorang memiliki critical thinking, mereka akan lebih berani untuk berbicara, Ibu. Karena mereka merasa argumentasi mereka perlu untuk dipertahankan. Dan dengan kepercayaan diri ini, dengan otomatis mereka juga akan dapat meningkatkan keterampilan berbicara sehari-hari. Karena mereka menjadikan ini sebagai kebiasaan mereka, Ibu, dalam berbicara bahasa Inggris itu sendiri. Terima kasih. Kalau teknisnya sendiri gimana? Jadi supaya anak-anak itu bisa debat gitu. Apa yang Anda lakukan untuk mengajarkan cara teknisnya? Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena nantinya sampel penelitian saya adalah mahasiswa, debat ini juga terbagi, Ibu. Ada yang Australian Parliamentary Debate dan British Parliamentary Debate. Dan karena fokusnya adalah mahasiswa, tentunya saya akan menjalankan teknik debat yang sesuai dengan target itu sendiri, yakni mahasiswa, dengan menggunakan British Parliamentary Debate, di mana mereka akan dibagi beberapa kelompok, Ibu. Terdapat 4 kelompok dengan 2 sisi, yakni government dan juga opposition. Government tim pemerintah dan opposition tim oposisi atau tim rakyat. Nah, nantinya mereka dalam satu tim itu ada 2 orang, Ibu. Dalam satu grup ada 2 orang, di mana mereka akan bertukar ide dan berusaha sekuat tenaga untuk dapat mempertahankan argumentasi mereka ketika mereka diminta untuk memerankan pro tim ataupun kontra tim, seperti itu. Terima kasih. Itu saja, itu dulu dari saya. Silakan. Baik, Ibu, Bapak. terima kasih. Baik, mungkin saya menyambung pertanyaan juga ya. Jadi tadi Mas Farudin tadi bilangnya he want to promote English debating methods in teaching kan. Jadi iya, benar. Mahasiswa atau siswa-siswa belajar bahasa Inggris itu lebih gampang dengan metode ini. Nah, pertanyaan saya itu tadi Anda sempat sebut kalau target atau subjek penelitian Anda nanti ini mahasiswa ya, kalau nggak salah tadi. Iya, benar, Pak. Siswa di universitas asal. Iya, benar. Nah, jadi is your target of
research ini berfokus ke mahasiswa saja atau students in general kan? Karena beda kan kemampuan daya tangkap mahasiswa sendiri, apalagi di prodi bahasa Inggris itu sendiri. Of course they have advantage in using English debating technique gitu. Nah, gimana dengan how can you make sure that this method could be applied in every student's generation, kayak SD, SMP, or SMA? Or is it just university students that you want to make sure that can speak English with debating gitu loh. Jadi mungkin ada eksplanasi yang lebih begitu dari Mas Farudin tentang metode penelitiannya. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan mengapa saya mengambil mahasiswa karena mereka akan menjadi guru yang di masa akan datang yang tentunya juga akan turun bukan hanya di daerah saya di Kabupaten Donggala, namun di berbagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mengenai permasalahan apakah ini dapat applicable untuk siswa yang ada di SMP ataupun SMA, saya percaya ini sangat applicable, Bapak, karena sejatinya debat bahasa Inggris ini bisa dikemas dalam bentuk game, dan itulah yang telah saya lakukan selama ini ketika saya mengajar di komunitas Z. Di komunitas saya sendiri yang mereka notabene memiliki kemampuan kosakata yang jauh dari dikatakan standar, mereka juga bisa, Bapak, melakukan debat bahasa Inggris dengan dikemas dalam bentuk game yang saya sebut Imagination World, di mana mereka diminta untuk memainkan beberapa peran dan mempertahankan argumentasi mengapa salah satu dari mereka perlu untuk dimenangkan dalam sebuah game itu sendiri. Dengan melatih mahasiswa nantinya sebagai sampel penelitian saya, tentunya akan memotivasi mereka untuk dapat mengimplementasikan teknik debat ini ketika mereka mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Setidaknya kita perkenalkan teknik debat ini yang merupakan teknik yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, khususnya keterampilan berbicara bahasa Inggris mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru tersebut, Bapak. Dan ya, saya percaya ini sangat dapat diimplementasikan, tidak peduli apakah mereka sudah memiliki dasar bahasa Inggris yang baik ataupun mereka masih belajar. Karena saya sudah melakukan teknik debat ini ke setiap model pembelajaran yang saya implementasikan baik di komunitas saya maupun ketika saya mengajar di kampung Inggris tersebut, Pak. Terima kasih. Baik, oke. Ini saya ingin tanya saja, di komunitas yang Mas Fahrudin bangun, apa tadi, Z ya? Iya, Z. Zone of English ya. Nah, ya, itu kan komunitas yang isinya orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris ya? Iya, benar, Pak. Oke. Sama dengan tempat Bapak menjadi, tempat Masnya menjadi tentor itu di Bahasaku Inggris juga ya? Iya, benar. Itu tempat kursus bahasa Inggris juga kan? Iya, benar, Pak. Oke, itu saja sih untuk itu pertanyaannya. My next question is, why do you choose LPDP as the only beasiswa gitu? Kenapa enggak? Kan ada tuh beasiswa lain kayak beasiswa unggulan, ada beasiswa AAS, ada beasiswa sebagainya. Why LPDP gitu? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Alasan kenapa saya mengambil beasiswa LPDP, karena beasiswa LPDP adalah beasiswa yang benar-benar terfokus pada setiap target Bapak, di mana dengan beasiswa LPDP ini, target yang bisa mendapatkan beasiswa ini ada banyak, Bapak, seperti ada untuk afirmasi, reguler, targeted, dan lain sebagainya. Dan menurut saya, kenapa beasiswa LPDP? Karena sejalan dengan motivasi saya, yakni untuk berkontribusi kembali di negara Indonesia. Saya melihat sebenarnya beasiswa yang lain juga memiliki potensi yang mungkin saya bisa apply. Namun dengan konsistensi dan juga goal atau tujuan dari beasiswa LPDP, saya merasa sangat termotivasi Bapak untuk dapat mengedepankan kontribusi sosial di masyarakat di negara Indonesia. Karena menurut saya beasiswa LPDP lah yang satu-satunya merupakan beasiswa yang sangat kompetitif dan juga sangat benar-benar menyaring calon-calon awardee yang terbaik dari setiap daerah mereka masing-masing. Olehnya dari konsistensi dan juga bagaimana beasiswa LPDP itu dengan ketatnya tersebut,
sangat memotivasi saya untuk dapat melanjutkan studi menggunakan beasiswa LPDP ini. Terima kasih. Oke, jadi alasan utamanya because LPDP wants you to contribute back to your Iya country. benar Bapak. Oke. Emangnya apa sih yang udah Mas Fahrudin lakukan selama S1 mungkin atau sebelum yang ini sebelum sampai pada tahap wawancara ini yang menurut Mas Fahrudin itu udah contribute back gitu to your country gitu. Selain yang disebutin tadi ya, jadi mentor ataupun jadi guru di Z gitu. Mungkin pengalaman S1-nya gitu. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini menurut saya kontribusi yang telah saya lakukan untuk negara Indonesia diantaranya ialah saya suka untuk mengikuti ajang-ajang pemilihan yang berhubungan dengan pendidikan Bapak. Seperti saya juga merupakan finalis Duta Pendidikan Sulawesi Tengah di tahun 2019, di mana di situ saya belajar untuk dapat mengimplementasi sistem pendidikan bahasa Inggris di daerah-daerah pelosok yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah seperti di daerah Pombewe dan juga tempat pembuangan akhir Kawatuna. Saya temukan bahwa terdapat banyak anak-anak khususnya yang benar-benar tidak dapat melanjutkan studi dikarenakan kemampuan ekonomi keluarganya yang sangat-sangat kurang mampu. Olehnya dengan kontribusi saya dengan program yang saya jalankan yakni English Teaching Voluntary, akhirnya saya juga bisa dengan perlahan mampu memotivasi mereka untuk terus melanjutkan pendidikan walaupun dengan sebatas motivasi dan bagaimana mereka belajar bahasa Inggris guna menciptakan lapangan pekerjaan nantinya. Karena sejatinya seperti yang kita ketahui, pendidikan bahasa Inggris ini sangat penting and it will always be important untuk setiap anak ataupun masyarakat secara umum. Di samping itu, kontribusi yang saya juga telah lakukan ialah saya juga merupakan finalis Duta Bahasa Sulawesi Tengah tahun 2020. Dengan sistem pendidikan bahasa Inggris yang saya miliki, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berkontribusi dalam hal pembelajaran pendidikan bahasa Inggris secara sukarelawan di tengah-tengah masyarakat. Yang pada saat itu saya menjalankan krida dengan judul Gema Bahasa Nadea, yakni Gerakan Mahir Berbahasa Nasional, Daerah, dan Asing. Dan setelah mengimplementasikan, walaupun pada saat itu hanya terbatas dengan beberapa masyarakat yang ada di Kota Palu dan juga mahasiswa di Kota Palu dikarenakan kondisi pandemi yang sangat dinamis pada saat itu. Namun saya percaya kontribusi kecil seperti ini juga merupakan aksi nyata yang telah saya lakukan guna menciptakan kehidupan yang lebih baik khususnya bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke. Boleh saya tanya sedikit tadi tentang duta pendidikan itu, apakah Masnya di situ ini memperkenalkan juga ke masyarakat tentang bahasa Inggris atau gimana tuh? Baik, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Iya benar, pada saat itu saya menjalankan program yang saya beri nama English Teaching Voluntary, di mana saya memperkenalkan pendidikan bahasa Inggris walaupun hanya sebatas kosakata dasar karena targetnya pada saat itu ialah anak-anak yang tidak melanjutkan studi dikarenakan berasal dari ekonomi keluarga yang sangat kurang mampu. Bagaimana saya mengimplementasikannya pada saat itu ialah dengan memperkenalkan pendidikan bahasa Inggris melalui gambar yang saya print dan juga bentuk storytelling di mana saya menceritakan motivasi mereka bahwa saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu dan dengan pendidikan bahasa Inggris ini saya sudah berhasil untuk bisa berkompetisi atau bersaing dengan orang-orang yang dengan mungkin latar belakang ekonomi yang jauh lebih cukup dari saya. Terima kasih. Oke, setelah Anda mengajar mungkin di tempat kerja Anda sekarang dan juga pengalaman kontribusi Anda kemarin juga yang di duta-duta itu, how do you see English in society gitu, apalagi development-nya? Apakah menurut Anda masih ada yang kurang atau menurut Anda bagaimana cara untuk masyarakat itu bisa lebih aware gitu about English, because especially English itu kalau nggak salah di SD udah dihilangkan kan ya, jadi benar Pak. SD dihilangin, SMP itu langsung dapat bahasa Inggris. So, how do you see English development right now in Indonesia, or especially in your area that you are living in? Okay, thank you for the question. Like I said, based on the problem that we faced, the biggest problem that we found is about
lack of motivation that people, especially in Donggala Regency, have. Like they actually want to learn English, but because they don't really motivate themselves, like they have no consistency to learn English, that is why it's still lacking in Donggala Regency. But after we created Z, which is a zone of English Donggala, we already saw an improvement, sir, in which we found like they have that enthusiasm to go to the place to learn English together with us, because it's also free, and we keep motivating them to learn English as a good starting point to create a better future for in the future, because Donggala itself has a lot of tourism places that of course will be potential to be visited by a lot of people from all over the world. And then also it will encourage them to see there is a big chance for them in which they will work, and then they will find a proper job in the future by using English. And we see like the development of English is how we actually can motivate them to learn English, and then also keep letting them having the consistency of learning English, because sometimes based on the problem that we saw in Donggala Regency, for example, like even they already have motivation, but because of they don't have like motorcycle to go to the place that we are learning English together, it also can be a difficulty that they face. So how we can create this place so that they will see like people really have willingness to help them in order to have a better future at the end of the day. That is also one of the biggest reason why I want to create a foundation in Donggala Regency, sir. So the target will be universal, not only in Donggala, but a lot of people can join us in this foundation, English Foundation. Thank you. If I may ask you, what will you do after you graduate from your magister study? Are you going to become teacher for the place you were before, or you want to make a new place again, or what? Okay, thank you for the question. So my biggest dream is to be an English lecturer, and then also I will go back to my hometown, to my place, which is in Donggala Regency, and then I will be an English lecturer in Tadulako University. And it's also been motivated by a lot of lecturers. They really want me to go back to Tadulako University because they believe that I can create a better place for, a better learning process for them, because they know that not so many people, not so many students in Palu or even in Donggala have this skills, which is speaking skill. So I will go back to Tadulako University to teach. And besides that, I will also work to create a foundation in Donggala Regency. So I will keep focusing to cope all the problems that we have faced in Donggala and then also in Palu itself. Thank you. Mas, ini tadi Masnya kan udah ada ini ya tadi. Z itu apa sih komunitasnya? Iya benar Bapak. Masnya itu di situ berperan sebagai founder dan juga tutor, sukarelawan. And you said before that you want to make a new foundation again. Is it not ini nggak sih itu? Udah kan Masnya udah jadi founder, kenapa nggak ngelanjutin gitu dari Z-nya itu? Why you want to make a new foundation again where you already have one gitu? Alright, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejatinya ini adalah lanjutan dari komunitas Z itu sendiri, Bapak. Foundation Pendidikan Bahasa Inggris ini adalah lanjutan dari komunitas itu sendiri. Mengapa kami berupaya untuk menciptakan atau membuat yayasan? Dikarenakan komunitas ini tentunya hanya memiliki target pembelajaran yang masih kurang, Bapak. Di samping itu kami tidak memiliki wadah. Sejauh ini ketika kami melakukan tutoring atau kegiatan pembelajaran, kami hanya meminjam lokasi atau meminjam ruangan yang ada di sekolah-sekolah yang berkolaborasi dengan komunitas Z. Dengan membangun yayasan, kami rasa ini akan lebih legal dan kami akan lebih free lagi untuk ekspor keterampilan dan juga metode pembelajaran yang nantinya diajarkan. Dan tentunya dengan dukungan skill atau pengetahuan yang telah saya dapatkan selama saya menempuh studi S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Di samping itu, yayasan ini nantinya juga akan bergerak dalam riset pendidikan bahasa Inggris, di mana kami akan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di daerah Kabupaten Donggala untuk berdiskusi, berkonsultasi, dan menyusun ide-ide teknik pembelajaran yang lebih menyenangkan dan disukai oleh peserta didik. Terima kasih. Oh, jadi
creating a new foundation mungkin bahasanya lebih ke make your community officially become a foundation. Yes. Ya. Iya benar Bapak. Ya, oke, itu mungkin dulu dari saya. Mbak Fitri silakan mau nambahin. Oke, baik. Di sini saya baca di sisinya salah satu kelebihannya adalah problem solver ya, problem solver. Nah, boleh ceritakan pengalaman menjadi problem solver yang baik seperti apa? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Pengalaman menjadi problem solver yang baik ialah ketika saya pada saat itu mengikuti lomba debat bahasa Inggris di Makassar, tentunya dengan critical thinking yang saya miliki selaku debater. Ini merupakan pengalaman dan juga merupakan skill yang saya dapatkan untuk menjadi seorang yang problem solver. Pada saat itu tentunya sebagai seorang debater kita diminta untuk dapat memecahkan isu-isu faktual ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, bukan hanya di daerah seperti ataupun di negara Indonesia. Tentunya dengan menjadi seorang debater kami dilatih untuk berpikir kritis yang tentunya dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan pada saat itu walaupun hanya dalam ranah dunia perdebatan atau lomba debat, di samping itu saya juga mengajarkan untuk junior-junior saya yang ada di Universitas Tadulako untuk join English Debate Training, karena disitulah tempat mereka untuk menjadi lebih kritis yang tentunya nanti akan menjadi problem solver di kemudian hari. Terima kasih. Oke, nah kan Mas Fakul juga punya banyak pengalaman organisasi nih. Nah, berkaitan dengan problem solving yang tadi, problem solver yang tadi, pernah tidak ada konflik atau ada masalah? Nah, terus sebagai problem solver yang baik, apa yang Mas Fakul lakukan? Mas Fakul lakukan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Belum lama ini, mungkin beberapa bulan yang lalu, kami temukan permasalahan di komunitas Z, Zone of English Donggala. Selaku founder, saya berusaha untuk menjadi moderator dan juga penengah akan permasalahan itu. Permasalahan yang kami temukan ialah bagaimana kami bisa membantu member atau anggota Z ini untuk dapat ke tempat lokasi pembelajaran yang pada saat itu berada di SMK 1 Donggala. Dengan kurangnya kendaraan ataupun latar belakang ekonomi yang kurang mampu di daerah saya Kabupaten Donggala, kami berusaha memecahkan masalah tersebut dengan cara kami berdiskusi dan juga mencari jalan solusi terbaik. Dari hasil diskusi tersebut kami temukan solusi terbaik di mana kami akhirnya membuat skala penempatan domisili bagi tiap-tiap member ketika kami menentukan skala domisili seperti siapa yang tinggal di daerah Kelurahan Labuan Bajo atau Kelurahan Maleni, kami berusaha untuk berdiskusi memecahkan masalah tersebut dengan cara saling membantu untuk saling menumpangi ketika pergi ke tempat latihan atau tutoring itu sendiri, Ibu. Hal kecil ini juga merupakan bentuk dari problem solving, dikarenakan alhamdulillah untuk masalah transportasi itu juga secara perlahan juga sudah dapat teratasi, dan juga komunikasi kami di komunitas ini juga lebih terbangun lebih baik lagi dari skill problem solving itu sendiri. Terima kasih. Oke, tadi salah satu kekuatannya adalah problem solving ya. Nah, kalau kelemahan terbesar Mas Fakul, apa itu? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya kelemahan terbesar yang saya miliki ialah saya terlalu perfectionist, di mana saya selalu memperhatikan segala kekurangan ataupun hal-hal kecil sebagai big points. Dengan kekurangan ini juga akhirnya saya belajar Ibu bahwa untuk menjadi sempurna itu adalah suatu hal yang mustahil. Kita sebagai manusia hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik, namun untuk kesempurnaan tentunya hanya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dengan memiliki kelemahan ini, akhirnya saya dapat meminimalisir, walaupun sejujurnya Ibu ini merupakan kelemahan yang tidak semerta-merta dapat dihilangkan dalam diri seseorang, karena ini merupakan personality. Namun saya berusaha untuk meminimalisirnya dengan berusaha tetap melakukan pencapaian yang terbaik, namun tidak dengan terlalu perfeksionis. Saya berusaha
menyadari setiap kesalahan sebagai bentuk evaluasi dan refleksi diri tanpa menyalahkan diri saya dan tanpa berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu lagi. Terima kasih. Nah, ya, salah satu akibat ya dari sifat perfeksionis ini kalau tidak salah jadi kurang disiplin ya. Nah, terus apa yang Mas lakukan untuk memperbaiki itu, untuk mengatasi kekurangan yang tadi disebutkan perfeksionis, Mas Fahrul? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya benar, Ibu, saya memiliki satu pengalaman di mana ketika saya menjadi terlalu perfeksionis, saya kurang disiplin ketika mengajar di bahasaku Inggris, di mana saya membuang banyak waktu dikarenakan saya selalu ingin dan memberikan ekspektasi terlalu tinggi pada setiap member yang saya ajar. Cara saya menanggulanginya dari ketika itu terjadi ialah saya selalu berusaha untuk tidak memberikan ekspektasi terlalu tinggi pada member ataupun pada setiap proses baik pembelajaran ataupun kesempatan yang saya dapatkan dalam hidup, di mana saya akan selalu berusaha untuk tidak memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi pada setiap individu, karena saya menyadari bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula. Dengan memahami hal tersebut, alhamdulillah saya dapat meminimalisir kelemahan untuk menjadi terlalu perfeksionis itu sendiri, Ibu. Di samping itu saya juga berusaha untuk menghilangkan perfeksionis dalam diri saya dengan cara saya akan menyikapi kesalahan sebagai bentuk evaluasi diri dan menganggapnya sebagai bentuk yang normal, karena kesalahan itu sejatinya adalah sesuatu yang biasa. Dan ya, saya rasa seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, nah Mas waktu Jogja itu kan merupakan mungkin tempat yang baru buat Mas ya, buat Mas waktu gitu, karena jauh dari daerah asal. Lalu bagaimana cara apa yang akan Mas Fahru lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada nanti di tempat yang baru? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh yang saya riset, kehidupan di Yogyakarta itu akan sangat mendukung studi saya. Di samping itu karena atmosfer pembelajaran juga akan sangat mendukung. Mungkin hambatan atau tantangan yang akan saya peroleh ialah rindu dengan kampung halaman saya, yakni Kabupaten Donggala, dan juga rindu dengan keluarga. Dan cara saya menanggulangi atau mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan tentunya membuat skala prioritas, di mana saya akan memberikan waktu di samping sebagai mahasiswa, nantinya saya akan memberikan waktu untuk keluarga saya, mungkin sebatas video call, dan juga tetap memantau kondisi perkembangan komunitas Z yang ada di daerah saya di Kabupaten Donggala. Sejauh ini menurut saya tantangannya hanya itu, Ibu, karena untuk masalah adaptasi, saya juga sudah terbiasa adaptasi karena kebetulan Palu itu juga ketika di Palu juga saya merantau, Ibu, di mana saya juga berkos pada saat itu. Tentunya saya sudah terbiasa untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Dan saya percaya bahwa kehidupan di Yogyakarta ini sangat mendukung keberhasilan studi saya, dan dengan masyarakat yang ramah juga, dan juga dengan harga-harga barang yang mungkin lebih murah daripada di daerah saya di Kabupaten Donggala. Jadi tentunya ini sangat mendukung, Ibu. Terima kasih. Oke. Dulu saat pertama kali merantau, apa yang Anda lakukan untuk beradaptasi di sana? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Hal pertama dan yang selalu saya lakukan ialah berusaha untuk menjadi seorang yang baik ketika bertemu orang baru, entah mereka juga merantau atau mereka berasal dari domisili Palu pada saat itu. Dengan sifat ini, lebih terbuka dengan orang lain dan tidak memandang perantauan itu sebagai suatu bentuk perbedaan atau keberagaman yang begitu berarti. Alhamdulillah saya bisa beradaptasi dengan baik, Ibu. Saya memiliki banyak teman, saya memiliki banyak relasi di Palu pada saat itu, dan dengan kemampuan dan juga keterampilan membangun relasi tersebut, akhirnya juga pada saat itu saya sudah bisa, Ibu, sembari kuliah saya bekerja sebagai tutor bahasa Inggris di beberapa tempat les yang ada di Kota Palu. Bentuk adaptasi saya tidak muluk-muluk pada saat itu. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita harus tetap menjunjung tinggi solidaritas dan juga toleransi. Olehnya hal itulah yang saya lakukan ketika beradaptasi, dan hal itu pula juga nantinya akan saya lakukan ketika saya pertama kali
pindah ke Yogyakarta. Terima kasih, Ibu. Oke, apa pengalaman yang paling membanggakan bagi saudara? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pengalaman yang paling membanggakan sejauh ini ialah ketika saya alhamdulillah bisa berhasil lulus pada program studi pendidikan bahasa Inggris dengan predikat cum laude dan dengan IPK yang memuaskan pada saat itu. Tentunya ini bukan hanya pengalaman membanggakan bagi saya, namun juga keluarga saya, mengingat saya merupakan satu-satunya dari anggota keluarga yang dapat melanjutkan studi hingga level universitas. Mohon maaf Mas, ini suaranya nggak besar ya? Apa HP doang? Mohon maaf, Pak. Bisa saya ulangi? Halo? Ya, sudah lumayan jelas ya? Ya. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pengalaman yang paling membanggakan bagi saya sejauh ini ialah ketika saya alhamdulillah bisa berhasil lulus pada program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Tadulako dengan mendapatkan predikat cum laude dan dengan IPK yang sangat memuaskan. Tentunya hal ini juga bukan hanya semerta-merta kebanggaan tersendiri bagi saya, namun juga keluarga saya. Dikarenakan saya merupakan satu-satunya dari anggota keluarga yang alhamdulillah bisa melanjutkan studi hingga level universitas. Di samping itu, mengapa saya merasa ini suatu pengalaman atau momen yang membanggakan ialah saya mengingat bagaimana kerja keras dan pantang menyerah saya untuk dapat melanjutkan studi dan juga dengan dukungan keluarga dan dukungan pemerintah melalui beasiswa bidik misi dan dengan menempuh kurang lebih pada saat itu 7 bulan bimbingan skripsi Ibu, di mana saya melakukan bimbingan offline dan juga online. Ketika bimbingan offline saya diminta untuk pergi ke Palu yang berjarak kurang lebih 40 km dari Donggala, karena pada saat itu saya sudah tidak berkos Ibu dengan kondisi pandemi yang sangat dinamis. Menempuh perjalanan kurang lebih 40 km dengan usaha pantang menyerah tersebut, alhamdulillah saya bisa berhasil lulus dengan predikat tersebut. Olehnya saya percaya itulah hal yang paling membanggakan sejauh ini Ibu. Terima kasih. Oke, ya itu mungkin dari saya cukup itu dulu. Bagaimana Bapak Manujul? Oke, saya mau tanya ini waktunya hanya sampai jam 9 atau gimana ya? Karena udah menunjukkan jam 9. Boleh Pak kalau masih mau bertanya. Iya, boleh Kak. Mas Nuzul kalau misalnya masih pertanyaan, boleh beberapa pertanyaan lagi, lalu nanti setelah itu langsung diberi feedback aja ya Mas Nuzul. Ini juga soalnya mulainya kan nggak pas on time banget. Ya, silakan Mas. Mungkin 10 menit lagi aja ya. Iya, aku nanya ini. Mas nanti selain kuliah di UN-nya itu rencananya mau ngapain aja? Apakah hanya kuliah atau mungkin ada rencana atau planning mau ngapain gitu? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini saya sudah melakukan riset sederhana apa-apa yang akan saya lakukan di di Yogyakarta nantinya. Saya menemukan ada beberapa komunitas yang juga bergerak pada bidang volunteer. Salah satu komunitas tersebut bernama Yogyakarta Mengajar. Saya ingin berpartisipasi untuk menjadi volunteer pengajar di komunitas tersebut. Di samping itu, saya juga akan berpartisipasi pada beberapa UKM penalaran yang ada di Universitas Yogyakarta, seperti UKM Bahasa Asing dan juga UKM Penelitian, di mana mungkin di UKM Bahasa Asing, saya akan membagi pengalaman saya sebagai debater dari Universitas Tadulako dan juga meningkatkan ilmu dan skill saya dalam bahasa asing yang bukan cuma bahasa Inggris. Di samping itu, saya akan belajar untuk menggunakan software yang dapat membantu saya untuk dapat publikasi jurnal skala internasional seperti pada Scopus ataupun jurnal publikasi Elsevier dan lain sebagainya. Dan di samping itu, sejauh yang saya ketahui, Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya program studi pendidikan, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, selalu mendatangkan narasumber atau dosen-dosen dari luar negeri pada kuliah tamu atau konferensi internasional. Saya juga ingin berpartisipasi sebagai kepanitiaan dalam kegiatan-kegiatan kuliah tamu atau konferensi tersebut, yang tentunya akan juga membantu saya untuk memperbanyak pengalaman saya dan juga bisa berkonsultasi langsung dengan narasumber yang kompeten dalam bidang bahasa Inggris. Terima kasih. Oke. Berarti Masnya mau join juga beberapa organisasi ya. Masnya tahu ini nggak Mata Garuda? Iya, benar Pak, saya tahu. Mau join Mata Garuda nggak kira-kira?
Iya, tentunya saya juga akan join Mata Garuda Sulawesi Tengah dan juga Kelurahan LPDP Universitas Negeri Yogyakarta, dan berusaha untuk join atau berkontribusi pada setiap kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Keuangan dan juga LPDP itu sendiri. Terima kasih. Oh iya. Iya, karena itu salah satu wadah gitu. Kan masnya senang untuk berkontribusi, senang volunteering. Nah, masnya bisa join Mata Garuda, itu salah satu contohnya, ataupun beberapa UKM ini. Boleh saya tahu Mas, pengalaman penelitiannya selama S1 apakah udah pernah publish jurnal atau gimana? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah ketika S1 saya pernah publikasi jurnal walaupun hanya terbatas terindeks Sinta 4 pada saat itu, yakni jurnal publikasi skripsi saya Correlation Between Grammar and Speaking Skill. Namun ini merupakan jumping stone bagi saya untuk bisa menambah lagi skill menulis karya tulis ilmiah dan juga belajar lebih. Terima kasih. Oh ya, jadi iya, karena masnya juga tadi rencananya kan mau ngambil banyak kegiatan tuh, aku dengarnya. Mau join ini, itu, dan sebagainya. Sedangkan tugas Anda sebagai mahasiswa S2 itu tentunya selain belajar itu adalah publish jurnal. Gitu. Jadi, how can you handle it? Gitu. Bagaimana caramu manage your time gitu? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, bagaimana cara saya manage time dengan publikasi dan juga belajar sebagai mahasiswa magister, ialah dengan menggunakan skala prioritas yang telah saya sebutkan sebelumnya, Bapak, di mana saya memiliki skala prioritas yang urgent, yang sangat penting dan penting. Dalam hal publikasi, tentunya ini juga telah didukung dengan kurikulum yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, di mana setiap mata kuliah juga demand us untuk bisa dapat belajar masalah publikasi karya tulis dan belajar untuk menulis jurnal skala nasional maupun internasional. Dengan belajar di beberapa mata kuliah tersebut memperkaya ilmu saya untuk publikasi nantinya, saya rasa tidak akan ada hambatan bagaimana saya memanage waktu, karena kesemuanya bisa dapat dilakukan sekaligus, Bapak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Masnya masih single apa udah pacaran? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kebetulan saya masih single. Mohon doanya Pak agar dapat jodoh segera. Oke, ya. Jadi itu salah satu pertanyaan yang sering muncul juga ya nanti. Oke, itu aja sih dari saya. Udah tercover juga tadi sama Mbak Fitria. Terima kasih. Ya, jadi untuk mock up kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fahrudin Zamzam. Semoga hasilnya nanti memuaskan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gimana nih Mbak Nofri? Oke, terima kasih Mas Nuzul dan Mbak Fitria untuk pertanyaannya. Sebelum nanti memberikan feedback, mungkin ditanyakan dulu ya Mas ke teman-teman yang lain. Mungkin ada pertanyaan tambahan, dipersilahkan untuk resen ataupun kirim di chat box. Oke, ini pertanyaannya kepada kepada Mas Fahrudin apa kepada kami ya? Aku Mas Fahrudin dulu. Nanti kalau misalnya mau sharing-sharing ke Mas Nuzul atau Mbak Fitria juga boleh setelah feedback. Silakan teman-teman yang ada di room Zoom meeting ini kalau mau bertanya silakan. Boleh raise hand ataupun ketik di chat box. Silakan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang kelewat gitu dan belum sempat kami tanyakan, boleh kalian ajukan juga. Oke, sepertinya belum ada ya Mas Nuzul. Jadi sambil diberikan feedback aja Mas. Mungkin nanti ada setelah ini. Oke, silakan Mas Nuzul. Briefing ya. Oke. Terima kasih Mas. Sebenarnya tadi tuh udah bagus banget ya. Apalagi dari delivery-nya Mas Fahrudin udah kelihatan prepared banget gitu. Dari jawaban-jawabannya juga. Cuma ada beberapa poin di sini yang saya catat ya. Yang pertama itu di perkenalannya, in introduction gitu loh. I think it's a bit too much gitu loh. Kayak
terlalu banyak informasi yang Anda masukkan di dalam introduction. Saya tekankan tadi kan briefly, singkat gitu. Oh iya, Nah, benar mungkin Bapak. Mau. ini karena ada beberapa poin yang Anda jelaskan di introduction yang sebenarnya tuh bisa jadi bahan pertanyaan untuk interviewernya biar mereka bisa ter-engage gitu loh. Kayak yang tadi tentang Z gitu kan. Mungkin Masnya bisa bilang saja, saya adalah seorang founder dari komunitas ini, komunitas Z itu. Nah, nggak perlu tuh Masnya nanya jelasin jadi tujuannya apa, latar belakang terbentuknya apa, gitu-gitu loh. Kayak apa ya? Itu benarnya bisa jadi bahan untuk kita untuk bertanya biar kayak ketahuan kalau interviewernya itu tertarik gitu. Kalau dijelaskan semua kan nanti Masnya ini. Tapi ya it's okay lah. Itu for me ya. Karena kadang-kadang introduction tuh interviewernya itu nggak dengar semuanya gitu. Dia pasti catat yang menarik gitu loh. Jadi mungkin poin besarnya aja Mas Farudin. Kayak tadi itu sih udah bagus. Dan saran saya juga ya mungkin diceritain sedikit di S1 di introduction-nya itu S1 latar belakang S1-nya itu ngapain, kayak misalnya Masnya mungkin skripsinya apa, fokus tujuan studinya apa. Jadi kayak peminatan kan Mas bilang tadi Mas fokus di English debating teknik gitu. Nah, mungkin itu bisa dimasukin di introduction-nya kayak jadi I am interested in English debating technique and I want to develop it by joining Magister of Education in Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Jadi kayak bisa jadi bahan besar untuk di introduction karena nanti pasti tuh interviewernya nanya mengalir sesuai yang Mas jelasin gitu loh. Itu sih. Terus yang tadi tentang metodenya secara spesifik itu aku sempat nanya kan kayak ini metode ajarnya ini sebenarnya targetnya siapa sih gitu. Itu yang harus tanda tanya besar. Apakah guru-guru yang akan mengajar siswa, apakah mahasiswa-mahasiswa yang menjadi guru yang akan mengajar siswa, atau students in general gitu loh. Jadi bisa lebih dispesifikasikan lagi. Tadi Masnya sempat bilang to make students learn English better gitulah intinya. Nah, tapi ujung-ujungnya Masnya hanya fokus di mahasiswa gitu yang ingin menjadi guru dan yang akan mengajar gitu. Karena sebenarnya nggak semua mahasiswa, apalagi ya, nggak semua mahasiswa ingin menjadi guru kan di FKP itu. Nah, itu yang sebenarnya aku tekankan tadi. You should bring general context gitu, kayak yang bisa kena ke semua gitu. Jadi English debating teknik ini dapat secara merata dirasakan gitu loh. Makanya aku sempat tanya tadi, Masnya udah praktekin nih, ini udah praktekin di tempat komunitasnya berjalan dengan bagus, di tempat mengajarnya berjalan dengan baik juga. Nah, saya sempat tanyakan tadi di komunitasnya itu kan orang-orang yang memang ingin belajar bahasa Inggris kan, dan juga di tempat kursus orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris juga. And how about students in general gitu? You should find the answers di action ini karena jadi kayak untuk siswa secara umum yang emang nggak suka bahasa Inggris, yang emang buta dengan bahasa Inggris, are they enjoying debating in English gitu? Can they do it gitu loh? Karena they cannot mereka masih kurang vocabulary gitu. Mereka masih baru terpapar dengan bahasa Inggris, especially in SMP kan. Apalagi SD itu nggak ada gitu. Nah, itu how gitu. Nah, itu sih mungkin yang perlu jadi highlight-nya Mas nanti gitu. Jadi entah Masnya mau spesifik aja ke mahasiswa atau students in general gitu sih. Terus tadi Masnya bilang English debating teknik ini bisa to improve critical thinking of students ya tadi Mas. Iya benar kan. Nah, itu mungkin biar lebih akademisi gitu ya
istilahnya, Mas bisa cantumin tuh source-nya apa. Jadi kayak menurut misalnya penelitian ini udah dibuktikan bahwa English debating teknik ini ada pengaruh positifnya dalam critical thinking-nya students gitu. Jadi biar lebih trust biar lebih dipercaya gitu loh. Nggak cuma dari personal experience aja gitu. Itu sih dulu saran aku ya. Mungkin Mbak Fitria mau nambahin dulu sambil aku nyari-nyari lagi ya. Atau mungkin Masnya mau feedback? Ya. Kalau dari saya, ini untuk jawabnya, kalau bisa to the point gitu, karena tadi ada beberapa yang saya tanya lagi lebih spesifik gitu. Seperti yang tadi saya tanya tentang debating itu tekniknya seperti apa gitu. Jadi kan gimana sih debating itu bisa meningkatkan kemampuan bisa jadi solusinya gitu. Jadi lebih ke teknisnya. Terus seperti yang ketika saya tanya bagaimana saat menjadi problem solver yang baik itu. Nah, jadi saya langsung ke mungkin contohnya, terus apa yang dilakukan, gitu, terus hasilnya seperti apa. Tuh. Oh iya, baiklah. Mungkin ini tadi yang critical thinking. Nah, misalnya kamu belum tahu apakah emang bisa meningkatkan, kamu cari indikator-indikator berpikir kritis gitu. Jadi kira-kira mana yang nyambung dan kolaborasiin. Nah, ini cocok. Nah, kan itu yang nanti akan diteliti kan. Gitu. Ya, itu masukkan aja sih. Supaya jadi ya itu kan yang mau diteliti. Jadi kita belum nemu nih korelasinya apa gitu. Jadi cari indikator-indikator berpikir kritis, terus disambungin dengan apa yang bisa debat debat ini masuk ke dalam karakter berpikir indikator berpikir kritis ya. Terus sama yang apa lagi ya? Udah bagus sih, udah siap juga ya. Oke, saya tambahin dikit ya. Sama tadi saya sempat nanya, why do you want to pursue S2 gitu? Kenapa alasannya gitu? Tadi Masnya alasannya apa ya? Saya lupa tadi. Tentang karena apa sih? Oh, untuk ini S1, ya. Untuk metodenya ini mau ditingkatin ya, apa sih? Ya betul. Debating ini ya, mau di-develop ya. Dan metode pembelajaran yang lebih efektif lagi. Metode pembelajaran yang lebih efektif lagi gitu loh. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara dengan metode pembelajaran itu sebenarnya masih sangat sensitif gitu loh. Gitu. Kita harus cari tahu dulu kenapa sih dengan metode pembelajaran bahasa Inggris yang sekarang, is there any problem sampai kita harus kayak mencari yang baru untuk diganti gitu, untuk diterapkan gitu. Nah, itu dulu. Jadi apa sih yang terjadi sekarang dengan metode pembelajaran bahasa Inggris? Masnya bisa kasih background gitu dulu. Mungkin kayak itu bahasa Inggris itu sekarang susah dipahami atau penerapannya sedikit di masyarakat dan sebagainya. Nah, itu dengan metode apa yang selama ini sebenarnya dipakai? Apakah misalnya grammar based methodology atau communicative methodology atau genre based methodology, itu macam-macam. Jadi why you should use itu apa sih debating teknik? Butuh penjelasan latar belakang dulu juga ya kan ya. Itu yang harus kalian harus di Mas Fahrudin ini cari tahu dulu. Sama ini sebenarnya Masnya masih bisa kasih jawaban kayak kenapa S1 itu nggak cukup gitu. Kenapa harus S2? Kan aku nanya 2 kali tuh ya. Nah, itu sebenarnya Masnya bisa jawab kayak karena kita di S2 itu ada fokus lain selain kuliah, yaitu to publish jurnal gitu loh, to do research gitu. Karena mahasiswa S2 itu yang ditekankan utamanya adalah their productivity in research gitu. Jadi sebenarnya Mas bisa kasih jawaban yang berkaitan dengan apa yang akan Anda lakukan di S2 yang nggak ada di S1 gitu. Jadi riset,
terus menambah pengalaman dalam publishing journal or making articles and etc. atau hal-hal lain gitu loh. Dan juga sebenarnya bisa langsung to the point di kontribusi akhir setelah studinya Mas gitu. Kayak saya kemarin pas ditanya kenapa Anda mau mau lanjut S2, aku langsung jawab kayak iya karena ini berhubungan dengan peran yang akan saya ambil nanti setelah saya lulus, di mana saya ingin menjadi dosen di universitas asal saya, dan untuk menjadi seorang dosen dibutuhkan requirements that we need to have master degree gitu loh. Jadi kayak langsung to the point, karena dia mau jadi dosen, kontribusinya anak ini tuh mau mengabdi di kampus asal, makanya dia butuh S2 gitu loh. Nah, gitu sih. Kayak tadi Masnya juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak muter ya. Itu aja sih. Betul. Mungkin dari Mas Farudin gimana? Apa ada tanggapan gitu atau pertanyaan? Iya, betul sekali, Kak. Jadi saya jawabnya nanti. Pertama, mau jadi dosen dan meningkatkan skill dan selain berkuliah, program magister mewajibkan untuk bisa belajar publikasi. Bentar. Saya tanya dulu Mbak Nofri, ini yang dalam room meeting ini apakah ada semuanya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris apa gimana ya? Atau campur-campur? Campur, Kak. Oh, campur ya? Oh, ya udah. Silakan Mas Farudin lanjut. Ya, jadi saya jawabnya berarti mau jadi dosen dan juga belajar untuk lebih menambah wawasan mengenai publikasi jurnal ya, Kak? Bisa. Jadi kayak baik. Bisa itu. Terus di tambahan terakhir kayak kamu ingin develop English debating techniques gitu. Udah. Jadi nggak perlu yang bertele-tele panjang lebar gitu loh. Dan jawabannya itu straightforward gitu loh. Sesuai apa yang dengan ditanyakan. Mungkin bisa dikasih background, tapi jangan sampai itu kayak lewat kebanyakan sih gitu. Terus mungkin aku karena nggak bisa lihat mukanya Masnya ya. Mungkin tadi cara ngejawabnya agak terlalu kaku sih menurut aku. Kalau dari suaranya ya. Iya betul. Mohon maaf ini laptopnya enggak. Oh, mungkin bisa kayak sambil disenyum gitu. Iya baik. Santai lagi. Tadi kayak kedengaran kayak tegang banget kayak lagi sidang gitu. Itu aja sih. Gimana Mbak Fitri ya? Ya beda ya kalau nggak lihat mukanya. Mas, so far dari saya mungkin itu aja. Saya juga pernah berpengalaman, belum berpengalaman dalam interview. Mungkin saya mau nanya Mas ke Mas Nizul. Kalau yang tadi tuh alasan untuk S2 itu bisa nggak kalau kita jawabnya itu pakai short term goal-nya sama long term goal-nya itu? Oh iya, bisa kayak short term goal-nya itu apa gitu, kayak kamu ingin mungkin di universitas ini di perkuliahan S2 ini yang kamu kejar itu misalnya apa gitu, publishing jurnal lah, apa segala macamnya lah, atau dosennya lah, boleh. Dan long term-nya itu yang kayak sesuai esai kan ada tuh yang kayak 5 tahun, 10 tahun itu kok mau ngapain, itu bisa kamu jawab di situ. Bisa sih. Aku mau tambahin nih untuk yang positifnya ya. Tadi Mas Farudin, aku suka dari jawaban kayak dia ini adalah seorang founder gitu. Itu poin yang bagus sih sebenarnya Mas. Bisa jadi kayak bahan untuk interviewer nanya. Makanya aku bilang tadi jangan sekalian di spill gitulah istilahnya. Karena itu poin yang bagus banget gitu. Jadi LPDP itu sebenarnya apalagi kayak orang-orang seperti Mas Farudin ini kayak founder gitu loh. Orang yang bisa initiate suatu gerakan gitu kan. Jadi Masnya mungkin pada saat ditanya interviewernya nanti Mas bisa ceritain pengalaman Masnya how do you start your community gitu. Jadi bisa lebih jadi nilai plus sih kalau menurut aku.
Baik. Itu aku suka. Apalagi kan dia emang mengabdi untuk daerah asal sendiri gitu. Jadi itu kayaknya poin plus banget nih kalau menurutku. Sama ya untuk hal yang Mas bring to the table about English debating techniques itu sebenarnya menarik sih. Apalagi kayaknya jarang ya orang yang ngangkat tentang teknik ini gitu loh. Cuma untuk relevansi dan apa ya, kok penyocokannya gitu loh, connectionnya tadi seperti yang Mbak Fitria bilang, itu cari dulu gitu loh tentang apa English debating sama metode ajar di Indonesia misalnya, atau keadaan masyarakat di Indonesia tentang bahasa Inggris gitu loh, biar lebih relatable gitu si interviewnya. Apalagi kan interviewernya ini nggak pasti dari prodi yang dari kita gitu. Kalau kita jelasinnya terlalu teoritis atau terlalu apa ya ini gitu, pasti mereka kadang nggak paham, apalagi tentang education gitu kan kadang-kadang. Jadi gitu mungkin cari yang bisa dipahami aja gitu. Dan apa ya, ini juga saran nanti kalau interviewernya nanya pakai bahasa Inggris, nanti Masnya pakai bahasa Inggris juga seperti tadi ya. Bagus, udah bisa ngikutin alur mainnya interviewernya sendiri sih, itu aja. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau nanya atau dari Masnya atau tambahan dari Mbak Fitri? Mau nanya sama Mas Nuzul. Oh iya. Mas, sewaktu kita pengumuman jadwal, itu ada pengumuman nama interviewernya nggak? Soalnya misalnya ada kan kita bisa riset dulu tuh untuk background apa, terus sejauh apa kita menjelaskan latar belakang terkait jawaban kita. Terima kasih Mas Nuzul. Oh iya. Oke. Saya langsung jawab. Jadi pada saat pengumuman gitu, pengumuman jadwal ya, itu kalau nggak salah yang dikasih tahu itu cuman kelompok wawancara sama jadwal dan tanggal wawancaranya gitu. Jadi untuk nama interviewernya itu nggak ada gitu. Jadi kita emang sama sekali nggak tahu siapa yang akan interview kita gitu loh. Kayak kemarin aku dapat kelompok 42 gitu. Nah, nanti kelompok 42 itu kita buat grup WhatsApp gitu. Ini yang kelompok 42 semuanya di dalam sini. Kita bisa sharing-sharing, mungkin siapa tahu dapat interviewer yang sama kan. Biasanya kami kayak saling sharing, oh si bapak ini kalau nggak salah gitu-gitu. Dari yang udah wawancara duluan gitu loh. Tapi nggak semuanya sama sih. Itu aja. Nggak ada interviewer name-nya. Itu sih. Kalau untuk yang kelompok tadi cuman untuk link Zoom-nya tadi, ya Mas? Jadi kan saya kan join di grup Telegram LPDP tuh yang dalam negeri. Nah, jadi di situ kadang ada yang suka inisiatif buat ini nih grup kelompok 42, ayo silakan masuk yang dapat kelompok 42. Nah, nanti dari dalam itu bisa sharing-sharing lagi gitu loh tentang apa interviewernya siapa gitu. Tapi kadang juga ada yang nggak mau kasih tahu. Terserah masing-masing orangnya sih. Kalau aku kemarin sempat sharing sama teman-teman juga, tapi ternyata ada yang beda, ada yang sama gitu. Dan aku dapatnya yang beda gitu. Waktu kita pewawancaranya memperkenalkan diri nggak Mas? Memperkenalkan diri kok pewawancaranya. Kayak kemarin aku dapat 3 orang, 2 orang tuh bapak-bapak, 1 orang tuh ibu itu. Jadi 2 orang bapak-bapak ini yang kalau aku nebaknya 1 orang tuh yang dari akademisi, satunya dari pihak LPDP, yang ibu-ibu ini yang tentang materi psikologi gitu loh. Jadi dapat 3 orang yang pewawancara dari kita untuk kita gitu. Jadi tapi cuma bisa nebak ya Mas. Nebak namanya apa gimana? Iya. Jadi kita ini sih sebenarnya mempersiapkan diri aja sih. Jadi kalau dari saya mending apa ya? Persiapkan diri untuk jawab ke interviewer yang
sama sekali nggak paham tentang apa yang kita mau bawakan gitu loh. Jadi jangan berharap semua pewawancara itu adalah orang yang ngerti gitu. Anggap mereka itu orang yang nggak tahu tentang apa yang kita mau bawakan gitu. Tapi worst case-nya adalah dapat pewawancara yang paham banget sama kita. Nah, itu bisa jadi senjata makan tulang juga. Senjata itu. Jadi. Berarti cuma memperkenalkan nama ya, Mas? Saya dari sini terus nggak memperkenalkan pekerjaan apa? Nggak ada. Mereka cuma perkenalan nama, terus nama doang sih. Terima kasih Mas Nuzul. Sangat bermanfaat infonya. Ya, siap. Ada lagi yang mau nanya? Aku boleh nanya satu lagi, Mbak? Boleh. Waktu wawancara, kira-kira untuk interviewnya diberi waktu berapa menit ya? Atau mungkin nggak diberi waktu berapa menit, kira-kira kita dijelasinnya nggak boleh lebih dari berapa menit gitu, Mas? Oke. Jadi pada saat pengumuman jadwal ya, itu ada rentang waktu wawancaranya gitu. Jadi kayak kemarin aku dapat jam 16 sampai jam 17 ya. Jadi itu 1 jam wawancaranya. Nah, jadi wawancaranya itu sekitar 1 jam untuk range-nya. Tapi kenyataannya aku wawancara sekitar 40 menit aja gitu. Nah, jadi nggak sesuai dengan range waktunya. Itu pun wawancaranya tuh kayak seperti tadi ya, mock-up tadi itu kayak mengalir gitu, sesuai apa yang saya jawab, itu ditanya berekor-ekor gitu loh pertanyaannya tentang apa yang terakhir saya jelaskan, itu lagi yang ditanya. Nah, jadi enak gitu kita yang ngejelasinnya. Makanya tadi saya coba mock-up seperti itu biar siapa tahu Mas Farudinnya dapat wawancara yang seperti saya gitu loh. Gitu. Terus mungkin itu waktu itu kadang nggak kerasa sih. Kadang udah jelasin panjang lebar ternyata masih lewat berapa menit aja gitu. Saran saya sih jangan terlalu tegang ya. Untuk wawancara kadang suka orang yang banyak senyumnya gitu loh. Kemarin saya mencoba untuk kelihatan nggak tegang. Sekali-sekali senyum pada saat menjelaskan itu kayak terlihat riang gembira lah pokoknya. Jangan tegang banget, jangan gitu. Jadi kayak santai aja. Mereka nggak gigit kok. Oke, terima kasih Mas Nuzul. Iya, ada lagi? Ayo, siapa yang mau nanya? Sepertinya udah ya? Ada lagi tidak? Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Ada ya? Halo? Oh iya, Kak Nuzul mau tanya dong, satu mungkin terakhir. Kedengaran ya suaranya? Iya. Untuk yang permasalahan dosen-dosen itu apa ya? Harus udah di email atau gimana gitu. Kalau misal nih, saya kan sudah email, tapi belum ada balasan hingga sekarang. Itu enggak masalah ya nanti pas saya jelaskan bahwa saya sudah email, tapi mungkin beliau belum berkesempatan untuk membalas. Atau saya usahakan cari dosen yang lain? Itu jelasinnya sesuai faktanya aja sih Mas. Kayak kalau emang beliau belum kasih feedback, bilang aja Masnya udah berusaha untuk menghubungi dosen atau dosen-dosen dan profesornya, namun belum ada feedback gitu, belum ada balasan. Itu aja sih. Mungkin kan mereka bakal tanya lagi nggak sih? Mereka kayak, kenapa kira-kira nggak dibalas? Enggak sih. Kecuali Masnya apply for S3, mungkin baru ditanya lebih dalam tentang dosen gitu. Oh, iya. S2 itu enggak, karena
untuk menghubungi dosen itu sebenarnya cuma jadi nilai tambah sih kalau menurutku gitu loh. Kecuali S3 kan mereka emang wajib untuk sudah punya supervisor ya. Nah, kalau kita kan mungkin lebih ke dosen-dosen yang fokusnya itu mirip dengan kita untuk kita hubungi, kalau dapat balasannya itu bisa jadi bahan untuk kita nilai tambah di wawancara gitu. Tapi kalau emang belum ada balasannya, jawab sesuai apa adanya gitu. Oh iya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih Mas Faru. Dan lagi teman-teman sebelum kita akhiri, karena udah 21.30 juga. Dan malam. Silakan teman-teman, mungkin mau nanya ke Mas Nuzul juga boleh di sini. Untuk Mas Nuzulnya di sini. Ada ya? Dari Mas Faru sendiri sudah cukup? Sudah sih Kak, sudah sangat jelas. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada Mas Faru sudah jadi interviewee dan juga kepada Mas Nuzul dan Mbak Fitria yang sudah meluangkan waktu jadi interviewer. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Nuzul dan Mbak Fitria jadi tambahan feedback untuk Mas Faru supaya lebih baik lagi dan juga jadi tambahan insight kepada kita semua peserta di sini. Oke, terima kasih Mas Nuzul dan Mbak Fitria sudah. Baik, terima kasih Kak Nuzul, terima kasih Kak Fitria. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wah.